Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb. Nah jadi jangan lupa kalian itu tetap menjaga kesehatan kalian ya beb ya, dengan cara berolahraga, berjemur di pagi hari, minum air putih yang cukup dan makan yang bergizi, terutama makan sayur dan buah ya beb. Nah jadi kali ini aku akan share alasan seorang suami tidak mau menggauli istrinya. Jadi menggauli itu kalian tahu nggak beb apa? Sama artinya tidak mau berhubungan quick ya beb ya. Nah simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah aku lanjut ya beb. Nah jadi gini ya, namanya para pasutri yang udah halal tuh beb, tentunya hubungan di atas ranjang itu adalah menu utamanya ya beb ya, karena itu mempererat hubungan suami istri biar semakin harmonis, biar semakin rukun dan damai rumah tangganya ya beb ya. Jadi biar ikatan cintanya itu makin erat gitu ya beb ya. Nah kalian juga aku tuh tahu beb, ada beberapa pria dia tuh nggak mau menggauli istrinya. Nah terkadang istri itu beb, dia itu nggak digauli dengan suaminya, adem ayem aja ya beb ya, merasa nggak terjadi apa-apa gitu ya beb ya. Seminggu nggak digauli, 2 minggu nggak digauli, sampai sebulan, sampai 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun. Wow lama ya beb ya, jomblo tempenya. Jadi kalian para istri, kalau kalian seperti ini, kalian jangan kudu diam beb. Kalian mesti mencari tahu kenapa suami bisa seperti itu ya beb ya. Nah alasan seorang suami nggak mau berhubungan quick dengan istrinya, nah yang pertama itu adalah dari segi kesehatan ya beb ya. Mungkin doi lagi nggak sehat gitu ya, demam gitu ya beb ya, batuk gitu, sakitnya itu berkepanjangan ya beb ya. Dan lalu bisa juga dikarenakan suami itu mempunyai penyakit khusus. Jadi penyakit khusus itu seperti mungkin penyakit gula ya beb ya, penyakit diabetes dan penyakit lain-lainnya. Nah itu bisa terjadi beb. Terus yang kedua adalah faktor kelelahan. Jadi buat para cowok-cowok tuh ya, terkadang walaupun cowok ini suami deh aku bilang ya, terkadang walaupun suami itu pekerjaannya tuh di kantoran gitu. Jadi kalau di kantoran itu kan berpikir doi. Nah kalau dia bekerja di lapangan kayak buruh gitu ya beb ya, kayak tukang bangunan, nah itu kan otak juga main, tenaga juga main, jadi capek ya beb ya. Sama kayak di kantoran juga begitu, belum kalau ada masalah stresnya gitu ya beb ya. Nah jadi bisa faktor kelelahan beb, karena suami itu bekerja mungkin terlalu diforsir atau kejar target gitu ya beb ya. Nah jadi dia mau ngapain lelah beb, pikirannya lelah, badannya lelah. Jadi sesampainya di rumah udah nggak mood yang begituan ya beb. Dan lalu di nomor 3, berkurangnya gairah suami. Nah jadi gini, kita ini sebagai manusia beb, mungkin di saat kalian masih muda baru married, itu kan semangat suami itu kan masih menggebu-gebu ya beb ya. Maklum usianya masih muda gitu ya, gairah itu masih tinggi-tinggi banget gitu ya. Pokoknya masih hangat-hangatnya beb hubungan suami istri itu. Jadi bertambahnya usia setiap tahun gitu ya. Kita kan kalau bertambah usia semakin tua ya beb ya, nggak ada yang semakin muda. Kalau ada yang semakin muda itu amazing banget ya beb ya, yang jelas semakin tua. Nah kalau
kita bertambahnya usia, semakin tua, maka gairah kita itu Beb semakin menurun ya Beb. Jadi nggak ada gitu, kita semakin tua malah semakin naik gairah kita. Nggak ada yang seperti itu Beb. Itu udah hukum alamnya ya Beb ya, menurun gairah kita. Nah jadi makanya baik laki-laki maupun perempuan, nah memang seperti itu kenyataannya Beb. Nah jadi makanya laki-laki dan perempuan itu kudu pandai deh Beb ya, ngejaga badan, ngejaga makanan, dan pola hidup itu harus sehat ya Beb ya, biar nggak semakin down gitu gairahnya Beb ya. Jadi kalau kita masih menjaga pola hidup kita sehat, insya Allah gairah kita itu tidak semakin menurun ya Beb ya. Yang parahnya itu yang nggak ngejaga kesehatan pola hidup, nah itu drastis banget ya Beb ya. Dan lalu di nomor 4, faktor stres. Nah jadi Beb ya, namanya stres, manusia ya pasti stres ya Beb ya. Karena gini loh, di zaman sekarang itu Beb banyak banget masalah ya Beb ya. Belum dari masalah mengenai rumah, anak-anak, pasangan, di tempat kerja, di tempat pertemanan kalian, dan lain-lain ya Beb ya. Jadi kalau kita udah punya masalah aja, pasti kita tuh mikir gitu ya Beb ya, sampai-sampai malam tuh nggak bisa tidur gitu ya. Jadi nggak bisa dihilangin di kepala kita, lama-lama ya stres ya Beb ya. Nah tetapi kalian kudu ingat ya Beb, kalau bisa stresnya itu jangan lama-lama, karena nggak baik banget untuk tubuh dan kesehatan kalian tentunya. Dan lalu di nomor 3 adalah karena ada orang ketiga. Nah ini bahaya ya Beb ya kalau ada orang ketiga. Nah kalau pasangan tuh udah punya orang ketiga, ibaratnya yang di rumah itu seseksi apapun dia, itu nggak nampak indah dengan pasangannya Beb. Kalau pasangannya pulang ke rumah ya Beb ya. Jadi yang nampak indah tuh yang di luar itu Beb, yang orang ketiga tadi. Lalu di nomor 6 apa 5 ya Beb, istri itu udah tidak menarik. Nah buat para cewek-cewek nih Beb, mungkin kesehariannya itu kalau di rumah itu suka pakai daster gitu ya. Terus kalau anak pipis gitu, di dasternya nggak diganti dasternya. Jadi pas suami pulang ke rumah baunya bau pesing gitu. Belum lagi lihat kondisi rumah berantakan ya Beb ya. Belum lagi kondisi tubuh istri mungkin agak-agak bau-bau gimana gitu ya Beb ya. Rambutnya itu acak-acakan istri. Jadi mungkin kalau kalian seperti ini situasinya, cobalah kalian ganti suasana atau kalian melakukan perubahan. Misalnya kalian itu setelah suami pulang, kalau bisa kalian itu sudah mandi, sudah cantik, bajunya itu udah wangi, kalian udah wangi ya Beb ya. Jadi rambut kalian ini udah tertata rapi. Nah wajahnya tuh Beb yang polos, yang pucet-pucet, coba deh mulai tuh dia agak-agak pakai bedak gitu ya Beb ya, dipakai alis gitu Beb, terus dipakai lipstik. Jadi lipstiknya tuh warnanya nggak perlu mencolok Beb, warna nude-nude bibir gitu, pokoknya yang penting jangan pucet gitu Beb ya bibirnya. Jadi kalau suami pulang kerja gitu dilihat enak gitu Beb, tampak indah gitu ya Beb ya. Nah terus rumah tuh kalau bisa dirapiin, dibersihin sebelum suami pulang kerja ya Beb ya. Anak-anak tuh dimandiin sore hari, dikasih wewangian juga. Nah jadi di saat suami sudah pulang, suami itu mencium aroma wewangian di rumah gitu ya. Saat dia memeluk anaknya, dia mencium anaknya itu udah wangi gitu ya. Dia mendekati istrinya juga udah wangi, udah cantik, udah rapi, udah senyum gitu Beb. Jadi kalian mesti lakukan perubahan seperti itu Beb ya. Kalau kalian merasa
bahwa kalian itu tidak menarik gitu Beb. Karena apa? Karena seorang suami itu kalau dia pagi udah keluar rumah berangkat kerja, nah di luar itu Beb banyak banget wanita yang dia lihat, dari A sampai Z dia lihat ya Beb ya. Bayangin Beb ya, wanita tuh kalau udah di luar kan bermacam-macam, pasti cantik-cantik ya Beb ya, ibaratnya tuh pakai parfum gitu ya, udah nyelonong jauh aja jarak berapa meter dari kita, tapi wanginya aja masih nempel tuh di hidung kita. Nah begitu juga istri kalau bisa selalu tampil menarik dan cantik ya, biar indah dilihat suaminya. Nah semoga kalian paham ya Beb. Nah yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya Beb. Thank you.